Bribka Desjan Sialagan. Apa Bang? Agus itu urus. Sialagan. Nah berarti harusnya aku tulang. Aku bertulang. Aku panggil aja. Tapi karena kita tetap nasionalis, kita pakai istilah abang aja nih. Oke. Ini di kejuaraan World Police and Fire Games 2023 di Kanada. Ya, Terus nih. betul Bang. Yoo-hoo! I'll make you famous. Oke. Wih, malam ini luar biasa Ngops and Roll. Kita ada di Fans Bakery. Jadi buat yang ada di Legenda nih ya, Bol. Ini dari mana nih, Bol? Legenda. Legenda Mega Legenda 2 nih ya. Nah, ini sekitar Mega Legenda 2 Fans Bakery oke juga nih, friend. Buat hangout ya kan, suasana gemericik air. Oke. Dedaunan sepoi-sepoi. Ini cocok nih Fans Bakery. Pokoknya kalian kalau mau ngopi ini alternatif luar biasa. Tapi yang paling luar biasa my friend. Wih, sudah ada di beberapa sumber.com. Anggota Ditlantas Polda Kepri Bribka Desjan Sialagan. Waduh. Apa kabar? Agus itu urus. Aku Sialagan. Nah berarti harusnya aku tulang ya. Aku bertulang. Oke, aku panggil aja. Oke. Tapi karena kita tetap nasionalis, Nasionalis. nah, kita pakai istilah abang aja nih. Ya, oke. Ini di kejuaraan World Police and Fire Games 2023 di Kanada. Ya, Terus nih, betul Bang. Itu buat manggil aja ya. Karena lek kan biasanya kalau di toko kan masih lek masih familiar ya. masih familiar. Iya. Nah lek di Kanada lek. Kapan Kanada? Kanada itu saya berangkat akhir Juli. Akhir Juli. Jadi lombanya itu di bulan Agustus 2023. 3 bulan yang lalu. Oke. Berhasil menjuarai cabang olahraga sprint 800 meter usai mengungguli pelari asal Brazil dan India. Serius nih, Len? Betul. Brazil kalah, Len? Iya kalah gitu. India juga. India juga. Oke, ini Len. Ini sejarah singkat aja ya. Oke. Maksudnya waktu kepikir mau ikut acara ini, kompetisi ini, itu apa? Len? Kok tiba-tiba dapat hidayah apa gitu? Ah. Jadi awalnya itu memang tahun 2022 ya, saya mulai berkiprah di lari atletik. Oke. Tahun 2022. Jadi pertama kan nggak mungkin langsung ke dunia ya. Oke. Tentu di nasional dulu. Nasional dulu itu pertama sekali mengikuti kejuaraan atletik master itu di Jogja. Yogyakarta itu di bulan 10 2022. Nah, di sana juga kita berhasil juara ya, meraih medali emas juga. Nah, setelah itu di bulan 12-nya ada lagi kejuaraan internasional master di Kuala Lumpur. Oke. Di UM Arena. Ya puji Tuhan juga di sana kita juara juga. Di nomor yang sama di 800. Jadi memang nomor saya itu spesialisnya nomor 800. Itu ya selalu identik 800. Iya, 800 meter. Nah, iya. Jadi ya mungkin dari situ mungkin kan berdua nih ke Kanada ini. Yang satu AKBP pangkatnya. Nah, mungkin dari track record yang dilihat beliau itu mungkin dia ditawarin, kamu mau nggak ikut kejuaraan dunia polisi? Wah, dengar dunia ini gimana dia? Campur rasa ini kesempatan, terus ini juga dunia gitu dunia, kan. Wah, apa sanggup gitu ya? saya bisa seperti Michael Jackson ini kan. Kepikirannya udah kayak gitu ya lah ya. Iya, udah ngambang lah pikiran. Oke. Tapi berkat motivasi dari pelatih, kan saya ada pelatih juga nih Bang. Tapi beliau sekarang saat ini sudah pindah ke Singapura. Oke, pelari juga. Pelari juga, pelatih saya. Nah, teman beliau
sebenarnya pantangan sih Nggak terlalu banyak. nggak dibilang juga pantangan, cuman menghindarin aja sih. Ya sesekali boleh. Apa nih sekali? Ya sekali ya kayak gorengan. Oke, iya, Itu iya. kan sebenarnya- Padahal itu pantang ya sebenarnya. Maksudnya emang tidak dianjurkan. Iya, betul. Iya. Tidak dianjurkan. Ya, yang dingin ya. Terus akhirnya lah pas akhirnya pertandingan itu terus juara tuh rasanya kayak apa kan? Waduh. Lawan Brazil sama India lah. Kan? Wah itu saya Iya. tak terbayang itu, Bang. Gimana? Ya bahagia lah, Iya, iya, iya. senang ya. Nyangka kan sebenarnya? Nggak nyangka loh, Bang. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Jadi nating tulus aja sebenarnya ya. Tapi ternyata- Ya gimana? Hmm. Kita nggak kenal nih lawannya. Kalau mungkin sekitaran di sini, ya masih sama-sama makan nasi gitu ya. Oke. Ah ya kan? Kalau di sana udah beda ya. Udah beda, Udah. fisik berbeda, Ya, ya benar. kan? Cuaca pun berbeda. Tapi lah yang aku penasaran, Ah. berarti lainnya hobinya apa sih sebenarnya? Maksudnya dari kecilnya tuh kayak apa lah? Maksud aku kok tiba-tiba lainnya pelari gitu. Lai sering lari-lari dikejar atau lai ini kok maksudnya kan orang biasanya kalau umumnya tuh kan remaja ngeband kan Iya. biasanya kalau nggak ngeband apa ya wah, naik motor lah balap-balap gitu kan. Nah, ini pelari kayak apa sih jalan ceritanya emang? Jadi gini Bang, Kalau boleh cerita gini lah kecilnya lain apa suka jadi lari. semasa kecil itu memang kita tinggalkan di pedalaman, di kampung, persawahan, jauh dari kota. Jadi sekolah aja kita udah ngekos gitu loh. Karena di kampung saya itu yang ada cuma SD. Oke. Ya memang SD ya dekat rumah sih, jalan kita 200 meter aja. Tapi setelah itu SMP kita udah merantau. Nah merantau nggak langsung ke kota, ya masih di kampung itu juga. Nah, Sekitarannya. ya masih sekitaran. Jadi SMP kelas 1 kita itu udah ada yang sepeda. SMP kelas 1. Iya. Oke. Berangkat jam 6 sampai jam 7. Setiap pagi. 1 jam. Iya. Naik sepeda tiap Naik hari ya. sepeda, iya. Oke. Nah, Oke. Nah, pulang dari Itu situ- kelihatan tuh. Ah, pulang dari situ pulang sekolah, biasanya kan ya sekolah ya main-main ya. Iya. Nah kalau kita enggak ke ladang, Lanjut lagi nih kelas. lanjut ke ladang. Ladangnya bukan 102 meter, 102 meter enggak. Emang walkout pokoknya. Iya. Dari sekolah naik sepeda sejam. Itu sejam PP atau jadi Enggak, 2 jam? Pergi aja. Pergi. Nah, ya pulang ya itu. Iya, iya. Jadi mungkin dari situ udah terbangun fisik gitu ya. Oke. Nah, memang dari kecil memang saya pernah berkhayal itu pengen jadi pelari dari kecil ya. Kenapa lah? Atau lihat ada lomba lari mungkin waktu itu Piala Dunia atau ada itu pelari idola? Iya, bukan jadi belum bisa dibilang pelari dulu, cuman ya aku pengen jadi pelari gitu aja sih. Kenapa? Enggak maksudnya kok kayaknya ngelari ini keren nih. Enggak terpintas. Apa mungkin lihat superhero The Flash gitu kan? Kan biasanya kan anak-anak gitu ya. Kadang kita lihat aduh pengen jadi polisi deh. Jadi pilot gitu kan karena pernah sekali saya itu memang mungkin ada lomba lari di kota ya, di kota antar SD. jadi ini juga ikut lomba lari ya. Enggak, ada undangan dulu supaya mengikuti 17-an ya. Oke. Jadi SD kita diundang. Nah, salah satunya aku tunjuk. Jadi untuk mengikuti itu. Nah dalam pikiran saya itu bagaimana sih lari? Cuma nggak ada. Dalam pikiran saya itu gimana sih lari? Gimana sih? Cuma saya pengen udah ikut aja. Ikut aja gitu. Ikut aja. Oke. Nah karena saya bilang tadi di kampung itu aksesnya pun jalan berbatu, kalau hujan lumpur, naik sepeda kan. Akhirnya karena hujan deras nggak jadi berangkat, nggak ikut. Tapi dalam pikiran saya aku jadi pelari lah gitu. Oke, akhirnya gara-gara itu ya. Terus ikut lomba lari yang maksudnya yang profesional itu kapan? Maksudnya udah mulai ini itu pelari nih. Iya. Jadi gini Bang, jadi Atau lomba lari yang pertama kali menang deh. jadi awalnya tuh saya tuh hobinya sebenarnya olahraga ya. Jadi sebenarnya saya tuh poli olahraga. Poli cuman ya poli ya antar kampung lah. Nah, antar kampung misalkan Tarkam, dari sini ya. ke Batu Haji, ke Ya, Bengkong, tarkam, gitu aja. tarkam. Nah, Iya, iya. tarkam.
safety-nya kurang tuh ya. Namanya tarkam Itu ya. telanjang kaki iya, siap pakai kaki sepatu ayam tuh ya, lagi, oke. Nah, jadi aku lihat ini kayaknya nggak bisa lagi dengan poli. Ya kan? Karena mereka dealer-dealer kan sudah banyak lebih bagus gitu ya. Akhirnya aku mengundurkan diri di tahun 2019 tinggalkan poli. Nah, aku main di lari itu tahun 2019 itu hanya fun run aja, happy, jogging aja. Karena memang orangnya nggak bisa diam, jadi olahraga kan, penting keringat gitu ya. Senangnya emang udah olahraga ya. Iya, sportnya. olahraga. Ya 2019 itu masih lari-lari gitu aja, belum ada yang ngarahin. Udah lari ini sih keringatnya sampai basah itu. Tujuannya nggak tahu apa, ya kan? Oke. Tujuannya nggak tahu apa, yang penting olahraga aja udah. Daripada di rumah suntuk nggak tahu ngapain. Nah, suatu saat pas kita di Polda itu kan kita ada namanya Jasmani Berkala per semester ya. Jadi biasanya saya latihan lah ke Citramas. Citramas Stadion. Ya, Stadion Citramas. Nah, itu saya lari-lari, latihan. Nah, ada orang tua di sana. Orang tua, saya lihat, posturnya itu pulih itu oke gitu. Dia habis lari, basah semua badannya. Saya tunggu Pak, gitu. Iya, latihan, iya Pak. Kenapa nih? Nggak ada Pak, lari-lari aja. Kita cerita ngobrol nih kan, berapa umur? Saya masuk 37 Pak. Kamu saya lihat bisa berkompetisi, kamu mau nggak? Tanya, saya kenal kan? Apa itu Pak? Saya bilang, ini saya mau mengikuti kejuaraan atlet master nih. Saya latihan ini persiapan ke sana di Singapura. Oh iya Pak, seperti apa master itu? Saya tanya, master itu kategorinya mulai 35 ke atas. Nah kamu udah bisa 37 juga? Iya Pak. Kalau mau biar saya bimbing. Saya nggak tahu bahwa saya itu mantan atlet ternyata. Setelah tahu ya, ternyata mantan atlet. Boleh Pak, saya bilang. Nah, saat itu ketemu di bulan-bulan 5 kalau nggak salah ya, 2022. Nah, beliau berangkat bulan 6-nya ke Singapura. Nah, yang menambah saya semangat itu, beliau juara. Bukan kaleng-kaleng rupanya bapak ini kan gitu. Beliau juara, jadi kamu termotivasi lah saya. Itu yang menambah semangat. Nah, mulai saat itu selepas beliau pulang dari Singapura, barulah diarahkan saya. Di situ tuh start itunya ya. Iya, apa, masuk ke proses dunia mau- atletik. Oh, itu baru Masuk akhirnya atletik. profesional ya. Iya, profesionalnya di situ. Tapi sebelum situ nih, kalau cerita bergabung ke Polri, ya apa nih? Tiba-tiba kan ini kan lari berarti ini. Iya. Emang ada cita-cita juga atau? Oh ya. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya menjadi tentara. Oke. Ini sebenarnya jadi ada gitu ya, sebenarnya manusia banyak maunya ya. Hanya Impian ada dua pengen. Iya, yang menentukan cita-cita itu. ada dua. Ya, jadi saya bilang, saya pas tamat sekolah, Mak, saya mau jadi tentara lah, saya bilang. Saya nggak setuju. Janganlah, nanti kamu di dunia senapan gitu lah, katanya. Khawatir dong. Iya. Benar. Kan kebayangnya perang kan Iya. TNI Khawatir ini, pasti iya, seperti itu, kan? perang nih. Nah, jadi mulai dari waktu sekolah itu celana-celana saya itu udah loreng-loreng itu. Udah loreng-loreng saking bangganya. Balik aku kan. Gagah Ini bener gitu. dicoret-coret nggak? Nggak. Oke. Nah, jadi tamat sekolah. Saya merantau ke Batam tahun 2004. Saya belum nggak kepikiran lagi tuh mau melamar tentara itu. Nah, karena saya dapat bekerja di swasta ya, nggak lama sih. Mungkin ya itulah jalannya, saya diberhentikan dari perusahaan itu, pecat. Nah, ya ada hikmahnya lah. Setelah saya pikir kan, bisa jadi polisi, saya dipecat. Akhirnya saya melamar lagi perusahaan kan, perusahaan melamar, udah pakai ordal orang dalam. Wah, itu Enggak juga. Itu jurusan yang ternyata nggak ada di Iya. kampus ya. Nggak ada di kampus. Ternyata di luar kampus dipakai ya. Iya. Orang dalam. Enggak juga ternyata.
sampai 8 bulan. Sambur. Iya. 8 Itu udah banyak pinjol-pinjol tuh ya? Belum. Oh belum kan? Musim. Isi cash belum ada ya? Oke. Ya, jadi akhirnya jenuh lah ya, jenuh. Akhirnya saya putuskan lagi untuk melamar. Saya coba melamar. Dulu kan masih sama bang saya di Batam ya, almarhum sih bang saya. Jadi saya diam-diam melamar ke yang di Kodim. Oke. Kodim mana? Batam. Yang di ini ya? Seraya. Ya, Seraya. Seraya. Oke. Jadi saya coba tanya-tanya informasi, saya daftar untuk mendaftar seleksi administrasi di sini. Untuk yang berikutnya di Pekanbaru. Oh. Pekanbaru belum di. Akhirnya udah nekat lah, saya sampaikan lah sama almarhumnya abang saya. Aduh, kalau di sini sih nggak apa-apa. Kalau Pekanbaru nggak ada keluarga. Siapa nanti di kantor sana? Akhirnya udahlah, ikhlasin aja lah ya. Kemudian sebulan lagi orang-orang namanya keliling-keliling nih ya, melamar ya sampai ke Sempuang. Dulu penerimaan antara angkatan laut. Coba deh, coba. Nah, berani kau lagi nanya. Nah, ternyata seleksinya juga nggak di sini, di Magelang, di Malang gitu ya. Pokoknya nggak di sini lah. Saya sampaikan lagi sama wah, jauh, nggak ada keluarga kita di sana. Iya. Akhirnya ikhlas lah, pasrah. Sebulan lagi melamar lagi kan, keliling lewat Polres, sudah depan Bintara Polri. Coba lagi dah, coba. Nah, di sini seleksinya. Sampaikan sama almarhum. Ya udah, kamu persiapkan dirimu. Kamu harus tahu kita ini nggak ada siapa-siapa. Kamu harus berjuang sendiri. Emang cita-cita situ ya. Dan emang udah digembleng ini juga Ya, nih, iya. angkatan nih. Iya. Iya, akhirnya udah saya tekad latihan belajar. Dulu belum ada namanya bimbel belum, jadi masih mandiri semuanya. Lari gitu aja. Nggak seperti sekarang bimbel itu ada yang ngajarin, ngasih tahu. Ya udah puji Tuhan langsung lolos kali tes kan. Wah, itu 2005. 2005. Dan sekarang di posisi Di Polda. Polda. Iya. Di Direktorat Lalu Lintas. Oke. Nah itulah ya story pas akhirnya gabung Polri ya. Iya. Kalau skip lagi nih ke sana tadi nih, yang penasaran kan pas masuk dunia atlet, nah katanya ini nih yang bikin ini bajunya nih ada Oh, iya, ada ini. histori juga nih bajunya. Iya ini Nah, Pami. bisa di zoom kayaknya, Frank. Nah, Ini yang mengantar Ini saya ke Kanada. Pami. Oke. Persatuan Atletik Master Indonesia. Nah, waktu pas kenal itu di situ tuh mulai ini. Iya, sama pelatih saya ini. Ya, mulai di sini. Iya. Oke. Yang pertama kali di Jogja itu. Oke. Jadi itu di Jogja. Pertama di Jogja, kedua di Kuala Lumpur, ketiga di Kanada, keempat di Semarang. Nah ini yang terakhir mau persiapan ke Filipina. Iya, katanya besok mau berangkat ya? Iya, hari Wah, Minggu. keren. Ini mau berangkat kejuaraan. Master, atletik master juga. Mohon doanya bang. Tapi ya paling tidak sebenarnya bangga juga nih akhirnya Batak lagi nih pasti ya, kan? Ya kan karena kan katanya ini kan orang Batak emang terkenal kalau ini kata cewek-cewek Jawa ya cewek-cewek yang orang Jawa ini kan karena kalau orang Jogja kalau orang Batak itu dilempar ke hutan sendirian tanpa dibawa apa-apa kalau 1 tahun pasti hidup betul nggak tuh Le? Dan katanya laki-laki setia katanya Le. Iya. Oh, itu benar Le ya. Jadi Le ngomong-ngomong udah Bukan sedikit tikungan ada. jangan Le ya kan itu yang tahu-tahu aja. Jadi Le ngomong-ngomong umur sekarang udah nikah? Udah. Belum nikah ya. Istri Baru siahan. berusia Kebetulan dapat ya Batam. di Batam ya ketemunya ya. Jauh-jauh pulang ke kampung cari jodoh ternyata dapatnya di sini. Len, inilah cerita lah selama proses waktu digembleng untuk dibentuk sebagai pelari profesional. Iya. Itu maksudnya pengalaman yang pasti kan ada yang namanya proses ya. Iya.
nggak ada kayaknya cerita, kalau orang ceritain prosesnya tuh nggak ada cerita indah gitu ya kan. Nah prosesnya kayak apa sih maksudnya yang kalau di pelatihan itu ya, baik. Jadi memang pelatih saya itu memang bisa dibilang sangat disiplin ya, karena memang dia juga mantan atlet lari ya Indonesia. James Duncan. Betul siap. Mudah-mudahan nanti beliau Injinnya, apa yang lainnya? nanti makan. Jadi kita itu latihan itu pagi dan sore. Biasanya orang latihan sekali aja sehari. Itu 2 kali. Ah. Ini jam berapa paginya, jam berapa? Paginya jam 5:30, kalau nggak jam 6 pagi. Karena saya baru tidur tuh. Beda Pak. Oke, berarti udah mulai bangun jam berapa tuh? Jam 5. Sarapannya? Harus lari. Buset. Harus latihan. Ini bangun langsung lari? Iya. Nggak ngopi dulu gitu? Iya, nggak? Oke, langsung lari. Sampai jam 8 pagi. Sampai jam 8? Iya. Jadi 2 jam setengah. iya, olahraga itu nggak boleh buru-buru. Olahraga itu harus rileks. Ya, tetap enjoy ya. Tetap harus dirasain. Oke. Nikmati. Bah, kalau sore itu jam 4, kalau nggak 4:30 sampai ya maghrib. Oke. Kalau konsep-konsep latihannya kayak apa sih? Misalnya kayak mobil dikejar, maksudnya Oh iya. ada yang paling berat yang Iya. yang rasain lah. Jadi konsep latihannya itu nggak monoton. Jadi nggak lari melulu, lari cepat dulu enggak. Jadi ada yang namanya easy run, ada namanya temporan, ada namanya interval. Ini beda-beda ya. Iya, ada namanya long run. Bedanya apa sih gitu? Hey guys, boogie, jangan malu-malu. Cium aku setulus hatimu. Pedulikan saja apa kata mereka. Kita puas-puasin waktu berdua. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Jadilah pacarku, turuti mauku. Jadilah pacarku. Sunrise and cold. Jadilah pacarku. Makannya. Iya, Oke, kecepatan. kecepatan. Jadi ada khusus kita tuh latihan itu cuma jogging santai. Ada itu latihan juga. Enggak yang namanya latihan terus lari kencang terus enggak. Tapi yang paling berat lah Yang paling berat itu yang paling berat. nama latihan itu interval. Itu kayak apa? Itu kecepatan. Yang bikin berat apa nih? Prosesnya kayak apa? Tekniknya kayak apa? Interval Yang itu contoh ya 400 meter. 400 meter kalau lapangan bola 1 putaran lah. Oke. Itu kita lakukan mau sampai 20 kali. 20 kali dengan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi 20 kali. Iya, 20 kali. Itu kecepatannya kira-kira berapa? Jadi Yang cepat banget gitu. ya yang cepatnya itu kalau interval itu kan saya ngambil waktu itu 72 detik satu putaran. 70 detik. Nah, setelah 70 detik satu putaran, kita istirahat 1 menit. Baru ulang lagi. Nah, seperti itu. Lanjut sampai 20 kali. Nah, jadi pas lomba kemarin waktu terbaik saya itu 54 detik. Itu yang juara di mana? Itu pas lu jadi polisi Jogja. sebenarnya. Hah? Dengan kecepatan itu bisa cepat dapat gitu ke malingnya Dapat dapat. maling. Iya. Iya, ya macam-macam. Ada yang intervalnya 200, ada 400, 800, 1000, 2000. Itu yang latihan yang paling sampai muntah. Bisa sampai muntah. Itu berapa lama? 20 kali itu berapa lama ya kalau 20 kali itu biasanya? Total biasanya nggak bisa. Berapa lama? 20 kali putaran lapangan bola lo nih kan? Iya. Nah, berapa lama kalau Ya 30 menit. itu
itu nggak ada istirahat lagi. Ya itu 1 menit. Misalkan 1 putaran nih kan, dengan waktu 72 detik istirahat 1 menit. Terus ulang lagi. Oh gitu ya. Iya. Oke. Wah, memang aku juga nggak kebayang gitu. Aku jadi pelari tuh emang capek. Nah tapi gini lah, biasanya kan, kayak aku lah ya, misalnya ngeband gitu ya, musik gitu kan. Kan ngeband waktu lajang sama ngeband udah married tuh beda, ada bedanya. Iya. Nah ini waktu pelari waktu masih single sama sekarang kalau setelah married bedanya apa lah? Nah, dilarang-larang nggak sih sebenarnya sama istri? Kamu jangan larikan diri terus ya? Oh bukan. Oh. Ada nggak kalau istri? Pastilah ya. Ada aja ya. Karena memang Padahal kan kecil ya. iya. Iya. Harusnya bangga sebagai aku aja nggak nyangka gitu loh. Waduh, ada juga nih lagi nih Marga Sialagan. Iya. Prestasinya sedunia soalnya. Pasti ya Maya ada rasa gimana mah? Kamu lari aja kerjamu. Apa sih kamu kejar gitu ya? Bener kan aku bilang kan, kamu melarikan diri aja. Tapi akhirnya istri saya memahami. Kayaknya nggak harus jadi pelari, semua istri kayak bicara kayak gitu. Nggak harus lakinya pelari. Iya. Kamu lari kemana barusan? Iya, ikutin Lea Sialagan. Nah, tapi pas Boleh seling dong, boleh. pas akhirnya setelah juara itu kan mulai tuh media-media mulai ngeliput. Iya. Terus saya kayak kalau istilahnya aku belum pernah rasanya kayak Lea rasain kayaknya. Ya. Maksudnya kan aku lihat tuh banyak tuh di Detik ada, Iya. Tribun. Nah, bedanya apa ya dampaknya? Setelah akhirnya itu terupload gitu kan, apakah ada testimoni atau adakah? Maksudnya rasanya kayak apa gitu? Ya ada kebanggaan tersendiri lah. Bisa masuk berita ya. Ya, Itu satu kepuasan juga. Ya. Orang lain begitu juga bisa masuk. Apa dasarnya dia masuk berita? betul. Ya kan karena ada dasarnya. Karena menjuarai satu. Terus naik ke trigger nggak gitu maksudnya karena wah aku udah sampai ke sini nih, ke titik ini nih. Nah, ada planning lain nggak nih kayaknya ada target lain nggak? Ke trigger nggak gitu? Jadi semangat gitu loh. Wah ini kayaknya gara-gara ini aku kayaknya harus. Ya sejauh ini ya masih ke trigger gitu. Jadi targetnya apa nih? Yang berikutnya nih next. Nah setelah ini kan ini Filipina ya. Ya. Nah, tahun 2025 ya kalau masih diizinkan sama istri juga. Ini masalah nih, harus tinggal di luar kota soalnya. Iya. Masih saya tinggal soalnya. Oh, udah sering Tinggal ditinggal di mana? Setiap tahun Tuh, larinya jauh-jauh ya. 2 sampai 3 kali ada. Soalnya dunia, wah, yang larinya cuma daerah-daerah sekitar aja, dari sini ke Bengkong aja udah dicariin ya. Gimana sampai keluar kota ya? Iya. Pengen sih sebenarnya tadi sebenarnya kan pengennya ngobrol sama istri juga, sama istrinya lain, cuman dia nggak mau diekspos. Iya. Kita Di balik layar aja. Iya, di balik layar aja. Jadi Lea udah menjalani lari itu berapa tahun, Pak? Baru setahun. Enggak, yang maksudku itu kan yang profesional ya, Iya. udah mulai atlet ya. Enggak, tapi selama dari kecil hitungannya udah yang dulu sempat ikut lomba-lomba SMP itu udah berapa tahun prosesnya? Kira-kira. Ya kalau fokus di lari sih baru dari tahun 2019 aja sih bang. 2019 ya? 2019 sampai sekarang. Covid itulah. Tapi dulu sempat kepikiran ngeband ya, Bang? Biasanya kan setiap anak muda kan biasanya itu kan, wah, kalau apalagi Batak. Iya. Nah, kan? Ada. Itu kalau Batak tuh tipikalnya tuh ya. Kalau ngapel gitu, ngapel pacaran gitu kan, dari mana? Dari gereja. Gereja. Bawa Alkitab tuh. Apalagi dari kosan. Iya, nanti terus bawa gitar. Kan biasa orang main gitar tuh. Iya. Nah, Ada bang. sempat ya. Saya bahkan sampai 3 kali beli gitar nih. Oh, Tapi serius? saya anggurin. Serius. Saya anggurin. Sampai 3 gitar. Belajar sendiri. Berarti niat juga dulu kepikiran ya. Ada. Setiap anak muda tuh, Iya. setiap remaja tuh pikiran ngeband tuh. Cuma nggak sampai gitar, nggak bisa. Karena passionnya kayaknya udah emang atlet ya. Iya. Yang Sampai 3 kali sampai busuk gitarnya, sampai retak deh. Habis itu ganti lagi. Tapi Lea punya atlet idola. Atlet idola lari. Nggak harus pelari, tapi kalau memang pelari oke.
itu 100 meternya itu hanya 9 detik. Sebenarnya aku penasaran sih, sebenarnya pengen lihat hari nyala itu kayak apa sih. Tapi Boleh. di channel YouTube ada nilai. Ada Di IG itu. YouTube ada, di IG ada. Ke YouTube-nya. Ben, Di IG-nya. di YouTube-nya Desjan Sialagan, IG Instagram. Instagramnya Desjan851. TikTok juga ada. TikTok. Ya, Ya. Desjan. Solo terus. Iya kan. Nah itu apa namanya cerita apa sebagai pelari sekarang apa juga tadi apa ya di Polri gitu ya. Kalau antara kerja sama Latihan. profesi gimana? Ya, sama latihan. Jadi di Tuhan juga sih. Jadi awalnya saya tidak berani mengajukan izin dispensasi latihan karena saya belum ada bukti bahwa saya atlet. Jadi awal-awal saya latihan itu saya harus mengorbankan waktu saya. Saya kan di lalu lintas bang. Jadi lalu lintas itu kan jam 6 sudah harus di jalan, jam 6 pagi. Sore juga demikian, jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi di sela-sela habis saya melaksanakan jaga jalan, baru saya latihan. Misalkan jam 6 pagi sampai ke jam setengah 8. Nah, habis itu saya latihan. Demikian juga sore, malam saya latihan. Itu awal-awal saya, karena saya belum berani karena ya belum ada prestasi yang harus menunjukkan kepemimpinan. Nah, setelah yang di Jogja berhasil juara, baru saya ajukan dispensasi latihan kepemimpinan dan kebutuhan dan dispensasi latihan. Jadi dari Polri juga dukungan Iya. luar biasa ya. Betul, luar biasa. Jadi semenjak sudah meraih yang prestasi yang ini, di sana tuh langsung dibikin syukuran tuh ya. Pas pulang tuh. Iya. Kemarin juga baru dapat penghargaan dari Oke. Pak Kapolri. Oke lah, ini terakhir nih. Nah, jadi apa nih sebenarnya yang mau diceritain dari ini kan skip terus nih Iya. dari Pami. Pami nih ya. Maksudnya ini mau bilang apa nih sama Pami nih? Karena pencapaian sampai sekarang nih ya. Ya, disampaikan ke Pami ya, terima kasih buat Pami yang telah mengantar saya ke dunia atletik master. Terima kasih juga buat pelatih James Tangka yang saat ini berada di Singapura. Mudah-mudahan mendengar. Jadi Pami ini yang membawa saya ikut atletik sampai ke Kanada. Sampai ke sana. Atletik Persatuan Atletik Master Indonesia. Jadi mungkin buat rekan-rekan lah dulu ya, rekan-rekan di polisi mungkin saat di mudanya mungkin belum bisa berprestasi di lari seperti saya mungkin yang hobi lari mungkin, atau kalayak rame juga yang mau bergabung dengan kita bisa bergabung di PAMI, Persatuan Atletik Master Indonesia. Jadi tidak harus yang namanya mantan atlet. Oke. Jadi kalau memang ada minat dan sudah berumur 35 ke atas, boleh bergabung dengan kita. Nanti kita bawa sampai ke mana tadi? Kanada. Kanada ya. Kanada. Tahun 2025 ada di Amerika Serikat. Tuan rumahnya. Amerika Serikat, Ya. Kanada. Itu harus mulai latihan lari nih, Bol. Main cewek di Kanada kayak apa sih? Oh, enggak. Iya. Langsung Indonesia lagi. Wah. Pasti, saya setuju Indonesia. tuh. Iya. Soalnya nonton di depan. Lai, thank you berat Oke. nih, Lai. Makasih banyak. Terima kasih juga, Bang. Aduh, Desjan Sialagan lagi-lagi friend, prestasi orang Batak dan pelari sedunia loh, ngalahin Brazil apa India. Salah satu. Itu pelari Brazil tuh kayak Roberto Carlos, kalian tuh Roberto Carlos, dan itu kan cepet banget ya. Itu dikalahin berarti sama Desjan, luar biasa Lai. Ya. Benar membanggakan, telah cukup membanggakan. Bukan tak cinta, bukan tak sayang nih lah ya. Sekali lagi ya, sukses jalan laut udara. Baik. Ya kan? Terima kasih banyak Terima kasih. sama